Umat berdiri, kita siapkan lagu pembuka dari buku gradual nomor 112 halaman 164. Hai langit turunkan embun. Setiap hari, siang dan malam, dan wartakanlah Sang Penyelamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umatku yang terkasih, hari ini kita masuk dalam Minggu Advent yang ke-14, di mana merupakan hari-hari istimewa, di mana kabar gembira tentang kelahiran Yesus Penyelamat kita semakin dekat. Tinggal beberapa hari lagi, orang mempersiapkan diri agar supaya benar-benar kita menerima dan juga menyambut Kristus dalam kehidupan kita, dan secara khusus merayakan perayaan hari kelahiran Yesus. Untuk itu, agar layak kita merayakan misteri penyelamatan Allah, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa melayani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ialah kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon mencurahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai anak Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan.
Dialah yang mendaraskan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu pun yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, tinggal beberapa hari lagi kita akan dua hal yang Torah akan hadapi, yaitu atau laksanakan, yaitu menerima Yesus dalam kehidupan kita. Berarti kita beriman dan percaya kepada Yesus secara rohani. Artinya Torah menyatakan diri bahwa saya mau menyerahkan diri kepada Yesus agar supaya Yesus menyelamatkan saya dan saudara-saudari dan umat manusia dengan konsekuensi supaya orang diselamatkan oleh Yesus, yaitu orang melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Itu konsekuensi kalau mau selamat. Berarti beriman, berarti orang harus bertindak, berbuat, berpikir sesuai apa yang diajarkan, dilaksanakan, dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Berat memang menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, apalagi Katolik, sangat-sangat berat. Tetapi kalau tolong laksanakan itu berarti orang selamat seperti Yesus melaksanakan kehendak Allah sampai mati di kayu salib. Tetapi sesudah mati berbahagia memerintah bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti berbahagia bersama Allah Bapa. Tapi hal itu orang alami jika di dunia ini selama hidup orang mulai melaksanakan, pasti berbahagia. Kalau orang melakukan kehendak Allah, kalau orang baik-baik,
Markal torang melawan perintah Allah, kehendak Allah, siksa. Saya contoh misalnya kalau orang bapak curi memang senang dapat doi. Tetapi kalau dapat tahu malo, kemudian kalau masuk penjara, siksa di penjara, bahkan menderita. Itulah yang nantinya arti Natal. Dan kedua, yang mau torang rayakan pada saat Natal nantinya yaitu apa? Torang merayakan, memperingati akan kelahiran torang Tuhan Yesus yang nantinya dalam perayaan-perayaan Natal itu cukup jelas. Di mana torang Yesus itu bukan Yesus yang angan-angan, yang cuma dalam cerita fiksi, tetapi Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia, yang menjelma menjadi manusia 100%, bukan setengah-setengah. Yesus bukan menjelma badan manusia, tapi misalnya kepala binatang atau kepala seperti gambaran orang-orang lain. Tapi Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi seperti orang manusia, mengalami kemanusiaan 100% seperti yang orang manusia alami. Mungkin menjadi pertanyaan, kenapa Yesus menjelma menjadi manusia? Nyanak menjelma menjadi pohon, nyanak menjelma menjadi batu badaung, nyanak menjelma menjadi binatang, buas atau sebagainya seperti cerita-cerita fiksi yang mengatakan dorang pe Tuhan, dorang pe penguasa adalah sedemikian. Tidak. Menjadi pertanyaan, karena apa? Allah mencintai saya, mencintai umat manusia karena saya dan Anda adalah ciptaan yang termulia dari Allah, dari segala ciptaan yang Ia ciptakan. Orang mesti bangga. Saya mesti bangga bahwa saya manusia yang dicintai oleh Allah. Bahkan pun bila mana saya dan saudara-saudari jatuh dalam dosa, sejarah kitab suci menceritakan bagaimana manusia memang buruk seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus. Tetapi ketika dia bertobat, mau kembali melakukan kehendak Allah, mendapatkan keselamatan. Jadi jangan sia-siakan, bangga orang menjadi manusia. Yang sekarang ini ada kalanya manusia mau seperti binatang, so rubah DP muka, so bagaimana kelakuan so jadi rupa seperti binatang dan sebagainya. Atau bahkan ada manusia yang operasi seperti pohon beringin bajalang, seperti binatang buas bajalang. Bangga. Apapun model saya, apapun model saudara-saudari, muka bagaimana, muka kayak bagaimana, yang penting kita sebagai manusia, orang harus bangga. Karena Yesus pun menjelma, Tuhan Allah menjelma menjadi manusia. Dan saya mau katakan bahwa Torah Tuhan Yesus itu memang betul-betul nyata. Tercatat dalam sejarah gereja, tercatat dalam sejarah dunia, tercatat dalam sejarah penyelamatan kitab suci. Mau ditelusuri bahwa Torah Tuhan itu betul atau nyanda, silakan baca sejarah, silakan baca kitab suci, silakan mendengarkan kesaksian-kesaksian orang bahwa Tuhan Tuhan Yesus memang betul-betul lahir seperti manusia. 9 bulan dalam kandungan sesuai perhitungan penanggalan Gregorian. Dan sampai sekarang ada umat bingung, pastor, apalagi di YouTube dan di internet mengatakan bahwa Tuhan Yesus nyandak lahir tanggal 25. Saya mengatakan bahwa gereja mengatakan bahwa Yesus
betul-betul lahir tanggal 25 sesuai perhitungan penanggalan Gregorian. Kecuali penanggalan orang pribadi ya boleh tanggal berapa. Dan ini diakui oleh umat manusia seluruh dunia, penanggalan Gregorian. Jadi menjawab kebingungan umat bahwa Yesus betul lahir tanggal 25, betul. Baca sejarah Romawi. Bahwa Yesus lahir, betul. Bahwa Yesus lahir di kandang, betul. Bahwa Yesus nantinya menderita dan selanjutnya, betul. Semua tercatat. Jadi orang mesti bangga mempunyai Tuhan yang betul-betul adalah Tuhan dan betul-betul adalah manusia. Dalam kehidupan Tuhan sebagai manusia ada kalanya dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, yaitu dengan mengadakan mujizat-mujizat karena kebutuhan manusia. Dan kedua yang saya mengatakan bahwa dengan nantinya kedua yaitu orang di Natal itu akan merayakan, bersyukur kepada Tuhan bahwa orang Tuhan Yesus ada lahir tanggal 25. Dan asal usul dari Tuhan Yesus benar atau tidak? Betul bahwa dia berasal dari keturunan Raja Daud, dari Santo Yosef dan dari Maria. Yang sekarang ini saya ulang-ulang bahwa hati-hati karena ada kabar tentang Tuhan, tetapi Tuhan yang lahir dari Maria lain, Maria Mercedes atau Maria dan sebagainya. Tetapi yang torang imani yaitu memang betul-betul Yesus yang lahir dari Bunda Maria, keturunan Raja Daud dan suaminya adalah Yusuf. Ketiga yang saya mau sampaikan kepada umat menyangkut pertanyaan dan kebingungan umat tentang siapa Yesus lahir tanpa hidup sebagai suami istri dengan Yosef. Dalam sejarah mencatat bahwa Yusuf itu sekitaran sudah tua memang, 60-an 70 tahun. Yang ditunangankan atau bertunangan dengan Maria yang 14 tahun, 16 tahun, memang belia. Dan saya tidak tahu apakah dijodohkan, tidak seperti sekarang, tetapi memang dijodohkan. Dan kalau sudah bertunangan berarti sudah diketahui oleh keluarga dan diketahui oleh masyarakat. Tapi tradisi zaman itu, bahkan orang punya dulu-dulu juga 50 tahun yang lalu, tradisi bertunangan yang coba-coba untuk melakukan hal-hal yang di luar kehidupan sebagai suami istri. Seperti yang dialami dalam tradisi Minahasa, dulu-dulu berani batunangan kalau sudah dengar bahwa pasangan dia calon istri itu so hamil, menderita, dibuang dari masyarakat, bahkan diusir dari desa. Sehingga batunangan memang batunangan betul-betul. Sekarang batunangan ya senyadak betul. Mungkin dari sekarang zaman ini batunangan sebelum masuk dalam suami istri dari 100 orang mungkin yang mengalami seperti Bunda Maria dan Yosef mungkin 1-2 orang. Karena apa? Sekarang ketika hidup suami istri sudah hamil atau sudah mengadakan hubungan suami istri. Kalau dulu memang ketat. Nah, apa yang terjadi ketika Yosef mengetahui kita belum hidup sebagai suami istri, belum coba Maria, siapa dia so hamil, kebingungan. Bahkan dia berusaha untuk bukan menceraikan tapi berpisah. Maria lagi kaget ketika dapat kabar bahwa dia belum hidup sebagai suami istri, semua mengandung. Dua-dua bingung, tetapi Roh Kudus menyertai mereka sehingga menyampaikan maksud dari Tuhan bahwa Tuhan mau hidup dalam rahim
Bunda Maria selama 9 bulan kemudian melahirkan. Dan syukur kepada Tuhan bahwa satu-satunya wanita dan satu-satunya pria yang menyambut akan karya penyelamatan Allah yang siap. Yusuf sadar dan kemudian dia mengakui dan mengesahkan hidup berkeluarga dengan Maria. Dan Maria juga pun dalam kebingungan pun dia berkatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Diharapkan lewat pewartaan ini, marilah kita sebagai keluarga bertanggung jawab terhadap hidup kita yang sudah berkomitmen untuk menjadi bapa maupun istri, suami dan istri, bapa dan ibu. Yang sekarang ini, zaman sekarang ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, di mana masih di tengah jalan selesai. Bahkan baru berapa hari, berapa bulan selesai. Tidak komit seperti Maria dan Yosef, di mana mereka berkomitmen bahwa saya menjadi suami, saya menjadi istri. Bahkan mau hidup sebagai bapak dan ibu mendampingi akan Yesus sampai mati. Harus orang akui bahwa sering orang gagal. Tidak bertanggung jawab, cuma dapat anak, habis itu kasih biar. Sadar, masih ada kesempatan hidup. Menyadari bagaimana kita sebagai suami, bagaimana kita sebagai istri, dan bagaimana tanggung jawab suami istri kepada anak-anak. Dan ingat kepada anak-anak juga, bertanggung jawab terhadap keluarga. Hormatilah orang tuamu. Hele Yesus adalah ya Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan apa Yesus adalah Tuhan. Toh dia hormat kepada orang tuanya, kepada Maria. Ketika Maria perintah, Yesus baking tu air jadi anggur. Yesus baking. Yesus jangan nakal-nakal ngana. Dia baking. Malingkali sekarang tuh anak-anak sekurang ajar. Ya, sehingga kenapa dalam perintah Allah, hormatilah orang tuamu supaya terberkati seperti Yesus. Nah, itu beberapa hal yang orang akan jalani dan orang hayati dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan Natal. Dan tentunya untuk hal itu gereja menawarkan persiapan pertobatan. Dan ingat umat yang terkasih, pertobatan itu sangat penting. Sebab untuk mendapatkan pengampunan kerahiman Allah, untuk masuk surga orang perlu bertobat. Sebab untuk baku dapat dengan Tuhan Allah, Yesus, Roh Kudus dan para kudus harus bersih. Jangan sampai sok kiamat orangnya nak baku dapat dengan Tuhan Allah di surga. Malayang-malayang di dunia atau di angkasa. Nah, untuk itu maka pertobatan yang sejati dan pengampunan yang penuh terjadi dalam sakramen gereja teristimewa. Jadi untuk pertobatan atau pengampunan bukan hanya terjadi pada saat sakramen pengampunan, tetapi setiap kita melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah, maka di situ terjadi pengampunan. Dan teristimewa pengampunan yang penuh terjadi dalam setiap perayaan Ekaristi dan dalam sakramen pengampunan. Sehingga umat harus sadar kenapa itu penting, karena di dalam perintah gereja ada dua hal itu yang disampaikan. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Dan ada yang katakan mengaku dosalah sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. Karena apa?
supaya orang ada pertobatan terus. Jadi umat jangan pikir orang datang masuk gereja cuma tradisi. Anda terjadi pengampunan. Mungkin ada yang bertanya, pernah ada yang bertanya, Pastor, siapa orang Paus disebut Bapak Suci? Kecuali Kudus ya semati. Berarti sesempurna. Siapa orang Paus disebut Bapak Suci? Nak ja bikin dosa dia atau nak ja pernah berdosa dia? Sebagai manusia, Paus sering jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa dia disebut Bapak Suci? Karena apa? Setiap hari dia mendapatkan pengampunan, yaitu lewat membuat perayaan Ekaristi. Nah, tidak tahu sesudah keluar dari pintu perayaan Ekaristi bikin dosa, ya DPSO lagi. Terjadi pengampunan. Jadi umat kalau suka mau jadi suci, misa tiap hari, suci disucikan terus. Cuma orang memang karena kesibukan maka kumpul-kumpul dari hari Minggu keluar gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masuk gereja, terjadi pengampunan. Syukur kalau begitu. Kurang kaget Senin masuk gereja, Minggu, Senin, Selasa, Rabu bikin jatuh dalam dosa, Kamis mati, ya. Berarti pengampunannya nanti diproses di api pencucian. Kalau orang ingat lagi didoakan. Kontoran tampung terus, berapa tahun di api pencucian. Nah, untuk itu umat yang terkasih, untuk gereja Katolik, gereja paroki kita belum lagi. Kurang umat GPIP Bodok, so ada misa jam 7, so ada misa jam 9, so ada misa jam 11, so ada misa jam 6. Syukur bahwa dengan bikin begini pikir mau semakin kurang tiap misa, semakin banyak. Ternyata bahwa proses pengampunan di paroki kita mulai berkembang. Dan semoga ini membawa rahmat berkat bagi kita. Secara khusus kita akan menyambut akan Natal. Semoga demikian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaharui akan iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat, cinta kasih Allah Bapa sungguh amat agung. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur dan iman kita akan kasih sayangnya. Marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah meneguhkan dan menghibur gereja dalam mewartakan kasih-Nya bagi keselamatan dunia berkat perayaan penjelmaan putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi masyarakat kita. Semoga Allah menuntun masyarakat kita dalam menggapai sabdanya sehingga makin
mengakui misteri cinta kasih dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita semua di sini. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua dalam berbagai kegembiraan Natal, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Semoga perayaan kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu memperbaharui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami makin sehati dan sejiwa dengan Yesus yang Sang Juru Selamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 380. Sajian roti anggur yang Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasanya. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sepantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh lasar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Dominus Deus Sabaoth, plenisus celi et terra, gloria Benedictus qui feri, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui nobis peccator mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccator mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Puji syukur 449. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia.
Puji syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana mutrada, namamu terpujilah. Dirikanlah tatamu, Maha tinggi mulia. Hosiana mutrada, namamu terpujilah. Hosiana putrada, salam Raja mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putrada, salam Raja mulia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan makin dekatnya hari keselamatan, kami makin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Beberapa penyampaian untuk kita. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi yang ketiga ini. Selebran saya sendiri, Lektor Nova P, Pemasmur Apridaha, Organis Xavier, Kantores Deitaka, Abraham P, dan Tini U. Dan terima kasih kepada penyelenggara untuk misa ketiga ini, WKRI Santa Bernadette, dan juga kepada sekami yang sudah mendekorasi dan umat wilayah rohani Santo Padre Pio yang bertanggung jawab untuk kebersihan dalam maupun luar gereja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu besok akan diadakan pembukaan Christmas Fest. Untuk itu diingatkan kepada pimpinan atau pengurus umat
wilayah rohani dan kelompok kategorial mohon memperhatikan surat edaran menyangkut Christmas Fest ini supaya dapat berjalan dengan baik. Ada lomba-lomba yang akan ikut sertakan umat di wilayah rohani masing-masing dan juga perkeluarga dan sebagainya. Dan untuk jadwal misa ada di Warta Paroki, nanti juga di-share lewat WA Group supaya diperhatikan. Yaitu untuk malam Natal, misa pertama jam 18 atau jam 6 sore pada tanggal 24. Dan misa kedua jam 21 atau jam 9 malam. Jadi di pusat paroki ada 2 misa. Jam 6 dan jam 21. Untuk petugas liturgi nanti mohon baca, nanti diingatkan oleh bidang kerohanian dan pimpinan umat masing-masing. Kemudian untuk hari raya Natal, misa pertama jam 7, misa kedua jam 9, misa ketiga jam 11, misa keempat jam 6, seperti hari Minggu untuk tanggal 25. Petugas-petugas mohon diperhatikan. Teristimewa untuk kebersihan karena misa berlanjut-lanjut 24-25, sehingga sesudah misa dan apa itu perlu ada, jangan ada misa berikut kotor. Dan untuk pesta keluarga kudus hari Minggu seperti biasa, 4 misa di pusat paroki. Kedua, umat mungkin sudah lihat bahwa kandang sudah ada. Mungkin umat bertanya, ada 2 kandang di dalam gereja, yaitu kandang untuk liturgis, perayaan-perayaan liturgis, sehingga harus mengikuti akan aturan, yaitu kita lihat sudah di backing mar dia pakai Yesus, Yosef dan patung 3 raja belum dibuka, nanti sesuai liturgis. Sedangkan kandang di luar so pasang, bahkan DP Yesus so boleh pasang, yaitu kandang di luar sebagai katekesi atau pewartaan, sebagai sukacita, jadi tidak tergantung dengan perayaan liturgis, sehingga kandang kalau mau bikin paten begitu nggak masalah ya, supaya tiap hari orang rayakan Natal, cuma ya dibuat. Jadi sudah dibuat itu untuk perayaan-perayaan sekaligus katekese bahwa orang merayakan Natal, untuk katekese kepada umat dan juga masyarakat bahwa umat Katolik sementara akan merayakan Natal dan apa itu. Dengan adanya kandang orang berkatekese hidup ini dan sebagainya. Jadi kepada umat, ada umat yang bilang, "Pastor, nanti mau bikin tempo apa tuh kandang? Bikin sekarang kok nyanak bongkar-bongkar juga nyanak masalah. Kalau paten." Karena kandang-kandang di rumah-rumah dan apa itu bukan dibuat untuk liturgis, kecuali liturgis dalam gedung-gedung tempat ibadah. Jadi itu umat yang terkasih, beberapa hal. Dan jangan lupa untuk pembukaan besok Christmas Fest dengan acara-acara sesuai dengan surat edaran yang sudah diberikan. Terima kasih untuk kita semua. PPA, makasih banyak, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 450.